Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku calon pengurus AKS atau aktivis kegiatan sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Dalam kesempatan ini saya akan memberi materi tentang cara penyusunan proposal. Walaupun saat ini belum diizinkan pula untuk membuat kegiatan yang menimbulkan kerumunan atau berkelompok yang disebabkan oleh pandemi corona ini, tapi kita tetap harus belajar tentang bagaimana cara membuat proposal kegiatan. Mari kita pelajari tentang struktur proposal kegiatan. Proposal kegiatan adalah rencana yang dituliskan ke dalam sebuah rancangan kerja sebelum suatu acara itu berlangsung. Proposal kegiatan dibuat sebelum kegiatan dilaksanakan agar nanti memperoleh misalnya ada sponsor atau paling tidak acara itu diizinkan pelaksanaannya. Lalu struktur proposal kegiatan itu seperti apa atau isinya itu apa saja? Yang pertama yaitu nama kegiatan, yang kedua pendahuluan, yang ketiga isi proposal, yang keempat susunan acara, yang kelima susunan kepanitiaan, yang keenam anggaran dana, dan yang terakhir adalah penutup proposal. Mari saya jelaskan satu persatu tentang struktur proposal kegiatan tersebut. Struktur proposal kegiatan yang pertama tadi adalah nama kegiatan, ya. Di dalam memberikan judul atau nama kegiatan ini jangan terlalu panjang kalimatnya, yang simple, jelas, singkat ataupun padat. Contohnya peringatan HUT RI di sekolah atau peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia kesekian di sekolah atau di SMK Swadaya. Kemudian yang kedua yaitu pendahuluan. Bagian pendahuluan ini terdiri dari latar belakang dan tujuan kegiatan. Contoh latar belakang, misalnya peringatan HUT RI di sekolah dengan kontribusi nyata bagi warga masyarakat di sekitar diharapkan mampu menumbuhkan semangat sosial dan gotong royong bagi siswa. Itu latar belakangnya. Kemudian tujuan kegiatannya yaitu memupuk semangat kerjasama di dalam lingkungan SMK Swadaya Temanggung. Nah, itu contoh pendahuluan. Kemudian yang ketiga adalah isi proposal. Isi proposal terdiri dari rincian kegiatan yang akan dilaksanakan, yaitu siapa pesertanya, kemudian fasilitasnya apa, terus kemudian fasilitas yang dibutuhkan maksudnya. Kemudian waktu dan lokasinya pelaksanaan. Tanggal berapa, jamnya berapa, kemudian tempatnya di mana. Nah, ini termasuk di dalam isi proposal. Kemudian yang nomor 4 yaitu susunan acara. Nah, pada bagian ini dirinci susunan kegiatan yang direncanakan. Disebutkan pula durasi untuk setiap kegiatan, lokasi, dan siapa saja yang terlibat pada
jadwal masing-masing, ya. Jadi di situ disusun urut, ya. Jadi susunan acaranya itu apa? Pertama pembukaan, kedua sambutan, terus acara-acara selanjutnya. Kemudian yang kelima yaitu susunan kepanitiaan. Nah, di bagian ini nanti juga disebutkan siapa saja panitia yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Contoh, atas sendiri, pelindung. Nah, pelindung itu biasanya isinya adalah Bapak Kepala Sekolah. Yang kedua, bawahnya adalah pengarah. Nah, itu biasanya dari Waka Kesiswaan dan Pembina OSIS. Kemudian penanggung jawab. Penanggung jawab siapa? Adalah Ketua OSIS atau Ketua Panitia. Kemudian ada sekretaris. Kemudian ada bendahara, ada seksi acara dan seksi kegiatan dan seterusnya. Yang nomor 6 yaitu anggaran dana. Nah, anggaran dana ini ada 2 di situ ya. Disebutkan anggaran pemasukan. Nah, seperti contohnya dari dana BOS misalnya, atau dari bendahara OSIS, kas OSIS, atau mungkin juga dari komite sekolah atau dari sekolah itu tersebut. Jadi disebutkan dana BOS sekian. Kalau misalnya tiga-tiganya ikut ya disebutkan. Kalau hanya anggarannya cukup satu sumber saja, misalnya dana BOS, ya sudah dana BOS sudah cukup. Kalau harus 3 ya disebutkan semuanya berapa totalnya. Kemudian ada anggaran keluar. Nah, ini anggaran keluar ini berisi kebutuhan atau pengeluaran kegiatan, seperti peralatan yang dibutuhkan apa saja. Terus kemudian biasanya ada promo atau iklannya. Nah, kemudian ada spanduk. Wah, menunjukkan di situ ada kegiatan, maka dipasang spanduk. Kemudian biasa ada transportasi. Semuanya dijelaskan kebutuhan-kebutuhan di situ. Yang tidak kalah penting adalah konsumsi. Nah, semua kegiatan ya, biasanya itu yang paling besar adalah konsumsi. Karena tanpa konsumsi kegiatan nggak jalan, orangnya sudah lemes terlebih dahulu. Sehingga harus disebutkan konsumsi macam-macam, konsumsi untuk yang lembur, konsumsi saat pelaksanaan dan sebagainya, semuanya dijelaskan di situ. Kemudian yang terakhir yaitu penutup atau istilahnya apa ya? Ada pengesahan di situ. Jadi nomor 7 itu penutup, di bawahnya ada pengesahan. Nah, bagian penutup proposal ini itu lebih berperan untuk mendorong atau misalnya mendorong sponsor untuk bisa menguncurkan dana, misalnya kalau ada ambilan sponsor, atau yang berwenang dari pihak sekolah atau pihak lingkungan itu bisa memberikan izin pelaksanaan kegiatan. Nah, ini ditekankannya di situ. Dan nanti di bawahnya diakhiri dengan pengesahan. Contoh di situ urutannya ya, urutannya setelah penutup bla 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 itu terakhir, di bawah itu adalah Temanggung. Kalau hari ulang tahun Republik Indonesia ya berarti Agustus. Temanggung, tanggal berapa? Terus Agustus 2001. Kemudian diurutkan dari kanan. Ya, kanan atau kiri ya, dari kiri. Biasanya kalau di kertas itu kiri, di bawah tanggal atau kota. Itu adalah ketua panitia. Nah, siapa? Kemudian geser lagi, masih satu baris, ketua OSIS. Kemudian di sini biasanya adalah pembina OSIS. Nah, kemudian bawah lagi, tengah-tengah tulisi mengetahui. Mengetahui dari sisi kanan yang melihat atau sisi kiri kertas itu ditulis Waka Kesiswaan biasanya, karena ini kegiatan itu. Kemudian geser yang paling ujung sebelah sini itu adalah kepala sekolah. Kanan kirinya ya, jadi jangan terbalik.
kalau di kertas itu kepala sekolah itu adalah paling bawah dan sebelah kanan. Jangan sampai terbalik. Semakin tinggi jabatannya ya adalah semakin di bawah atau menggeser sebelah kanan. Jadi itu isi dari proposal kegiatan, yaitu sekali lagi yang pertama adalah nama kegiatan atau judul, kemudian yang kedua adalah pendahuluan, yang ketiga isi proposal tadi yang macam-macam, kemudian yang keempat adalah susunan acara, yang kelima adalah susunan kepanitiaan, yang keenam itu adalah anggaran dana, yang ketujuh penutup proposal. Nah, kemudian setelah proposal itu dibuat dan diajukan, ya, kemudian disahkan, mendapat anggaran, mendapatkan sponsor, pelaksanaan dilaksanakan. Setelah pelaksanaan dilaksanakan, maka kalian harus membuat laporannya. Setelah kegiatan itu selesai, maka harus ada laporannya atau istilahnya namanya LPJ, laporan pertanggungjawabannya. Nah, bagaimana cara membuat LPJ atau laporan tersebut? Sebenarnya hampir sama dengan saat kita membuat proposal, tetapi ini sudah terjadi. Sama dengan proposal, tetapi ini sudah terjadi. Ya, kalau proposal kan baru rencananya, tapi kalau LPJ kan sudah dilaksanakan. Nah, strukturnya hampir sama, yaitu sama tadi judul, nama, ya, kemudian ada latar belakang, kemudian ada tujuan, nama kegiatan, waktu dan tempat kegiatan, laporan kegiatan, ya kan. Kemudian yang paling penting adalah ada isinya adalah capaian indikator keberhasilan. Kemudian terakhir sama penutup dan pengesahan. Nah, yang membedakan di situ adalah di capaian indikator keberhasilan atau indikator target capaian. Ya, isinya antara lain yaitu nanti adalah laporan penggunaan dana. Nah, ini yang paling penting. Laporan, karena biasanya anak-anak ini kalau sudah terbentur di laporan penggunaan dana ini, nah ini itu ribet, ya. Makanya kalau dalam saat proses pelaksanaan kegiatan, tolong hati-hati, yaitu penggunaan dananya. Setiap speser pun dana itu keluar, itu harus dibuktikan dengan nota ataupun kwitansi. Ini nanti sebagai lampiran laporan. Kalau nggak ada nota atau tidak ada kwitansi, ya ini tidak bisa disahkan, ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka di dalam laporan penggunaan dana ini memang betul-betul sangat rawan. Nah, ini nanti biasanya bendahara ini diambilkan dari orang-orang yang jujur, bertanggung jawab, ya mesti ini tanggung jawab, teliti, ya. Karena apa? Karena nanti uang itu kan setelah penggunaan sekian dijumlah, geseh dan sebagainya. Nah, makanya terutama yang jurusan akuntansi, AKL. Nah, ini kan sudah diajari tentang bagaimana membuat laporan kas keluar masuknya uang. Nah, tadi di dalam indikator target capaian atau capaian indikator keberhasilan itu tadi yang pertama adalah isinya laporan penggunaan dana, ya. Kemudian yang kedua panitia pelaksana sama, terus peserta kegiatan juga sama. Kemudian ada pengesahan. Yang berikutnya adalah lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran itu bisa nanti berupa kas keluar masuk laporan anggaran itu, terus foto kegiatan, terus nanti juga ada nota atau kwitansi
penggunaan dana. Jadi di sini nanti bisa ditayangkan adalah contoh LPJ untuk penggunaan dana. Anak-anakku calon pengurus AKS yang saya banggakan, setelah tadi saya jelaskan tentang penyusunan atau pembuatan proposal, untuk itu tindak lanjut berikutnya kalian nanti bisa membuat contoh proposal kegiatan, atau mungkin juga program-program dari kalian, kegiatan-kegiatan dari kalian. Nanti bisa kalau yang OSIS mungkin bisa per setbit atau per AKS ya. Itu segera nanti membuat satu kegiatan, satu proposal kegiatan. Nanti bisa dikumpulkan proposal yang benar. Demikian anak-anakku semuanya, saya akhiri untuk pertemuan atau materi pada kesempatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu tugasnya, yaitu proposal kegiatan. Terima kasih.